Saya sekarang berada di Pantai Ngelalong, Laut Selatan dari semalam. Alhamdulillah pagi ini Masya Allah ombak sangat luar biasa, bahwa dalam kehidupan, mengaruhi kehidupan sehari-hari di dunia ini. Biasa manusia itu terterpa ombak ya, seperti ombak di lautan ini. Tapi ingatlah bahwa di pinggir laut itu ada batu karang. Dan batu karang ini dihempas ombak apapun, dia akan tetap berdiri kokoh, tidak akan bisa runtuh, kecuali kotoran-kotorannya yang akan runtuh. Ombak ini bunyinya menggelegar, bermacam-macam bunyinya, karena dia di samping air, kemudian juga ada angin yang menerpanya, sehingga suara ombak itu menggelegar. Tapi ternyata ombak sebesar ombak di lautan ini tidak bisa menghantam batu karang yang berada di sini. Kenapa? Rupanya batu karang ini dia setiap hari selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudaraku, jangan pandang orang yang menggelegar suaranya, tapi pandanglah batu karang yang dia tetap berdiri kokoh walaupun kena ombak. Coba kita lihat. Ini ombak ini sangat luar biasa dahsyatnya, dan saya tidak tahu batu karang itu sudah berapa ratus tahun berada di pinggir pantai ini, dan di situ juga gunung. Ternyata batu karang ini tidak goyah apapun. Bahkan yang di depan saya berjalan ini, kemungkinan kalau air lautnya pas lagi pasang, ini pasti juga tertimpa ombak dari lautan. Memang ombak itu suaranya menggelegar, ya, menggelegar. Tapi rupanya dia tetap asin. Di sini kita paham bahwa kehidupan di dunia ini memang tidak semulus apa yang diangan-angankan manusia. Tapi kalau kita tahu bahwa apabila manusia itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperkuatkan hatinya, kuat akan imannya, maka tidak akan goyah walaupun diterpa macam kata-kata, macam cacian, macam hinaan, dan insya Allah dia akan tetap kuat kokoh karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu sebelum diangkat menjadi seorang rasul, dia dipanggil Al-Amin. Tetapi ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul, maka banyak yang mencaci maki, menghina, dan bahkan dalam dakwahnya sampai pernah dilempar kotoran onta. Sedulurku semuanya, marilah kita bercermin dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita umat Rasulullah Muhammad SAW yang sudah ratusan tahun ditinggal oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apabila umatnya Rasulullah Muhammad SAW ini dalam berdakwahnya menyiarkan kebenaran dan mendapatkan cacian, mendapatkan hinaan, itu adalah hal yang biasa. Rasulullah saja dihina, apalagi umatnya yang telah jauh ditinggal oleh Rasulullah Muhammad SAW.
paling tidak kita selalu ingat bahwa inilah yang disebut dunia. Santai, dan jangan sampai kita ini ikut-ikutan, kemudian kita marah, kita berbuat yang di luar moral kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedulur-sedulurku semua, di Pantai Nglalong ini setiap pagi kita bisa lihat ombak. Di sana ombak itu luar biasa itu. Menurut saya itu ada 3 meter lebih, 4 meter bahkan lebih. Tetapi ingatlah bahwa ombak di sana terlalu asin. Tidak bisa untuk masak juga. Ya. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa lebarnya lautan, artinya air di dalam lautan ini ibarat sebagai tinta, dan daun-daun seluruh dunia ini sebagai kertasnya. Seandainya lautan ini dijadikan tinta dan untuk menulis ilmu Allah, maka daun-daun seluruh dunia itu belum cukup untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka mari selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah mendirikan jalan yang terbaik untuk kita.